warahmatullahi wabarakatuh. Struktur pasar terdapat dua bentuk pasar. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, dan yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Pada sebuah perekonomian, jika pasar ingin sempurna, perusahaan yang ada tidak mempengaruhi harga, tetapi berbeda untuk pasar persaingan tak sempurna, di mana pasar tersebut menentukan harga. Itu berartikan hanya terdiri dari sedikit saja produsen besar dan juga industri tempat beradanya sangat terdiferensiasi dibandingkan dari para pesaingan lainnya. Saya Rofiatul Adawiyah. Saya di sini akan mempresentasikan tentang tinjauan singkat seputar persaingan monopolistik. Yang pertama, bahwa dalam perusahaan monopolistik itu akan memiliki kurva permintaan yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Bentuk kurva ini menunjukkan bahwa perusahaan bisa menghasilkan lebih banyak output jika harganya turun, sedangkan pendapatan marginalnya selalu lebih rendah dari harga seluruh unit. Maka kurva MR selalu terletak di bawah kurva permintaan. Berikut ini adalah kurva tentang penentuan harga dan tingkat produksi monopolistik, di mana di sini ada kurva demand, ada kurva average cost, ada kurva marginal cost, dan ada kurva marginal revenue, di mana tingkat produksi itu akan berada pada MR yang menaik, dan PM ini sebagai output maksimum, PM sebagai harga maksimum, dan profitnya dirumuskan sebagai P atau harga dikurangi AC dikali dengan jumlah output yang akan diproduksi. Dan yang diarsir ini adalah profit dari pasar monopolistik. Selanjutnya ada pembahasan tentang penerimaan marginal dan harga monopolistik. Di sini pertanyaannya adalah, mengapa marginal revenue selalu lebih rendah daripada harga output yang dijual? Asumsinya ada dua. Yang pertama, ketika harganya diturunkan maka perusahaan tidak akan rugi. Dan yang kedua, biasanya menurunkan harga itu adalah untuk menjual satu unit tambahan dari output dengan ketentuan bahwa jika demand curve-nya itu datar, berarti penurunan harganya itu sedikit dan kurva MR-nya akan mendekati harga per unit. Dan ketika demand curve-nya itu curam, artinya penurunan harganya itu banyak dan MR-nya lebih rendah daripada harga per unitnya. Annyeonghaseyo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Arsana. Saya di sini akan menjelaskan mengenai biaya rata-rata dan biaya marginal. Biaya rata-rata merupakan biaya total yang dibagi dengan outputnya, sedangkan biaya marginal merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi satu unit tambahan. Adapun rumus yang menghubungkan biaya rata-rata dan biaya marginal, yakni C sama dengan F plus C kali Q, di mana F merupakan biaya yang tidak dipengaruhi oleh banyak atau sedikitnya output perusahaan. Untuk C yakni biaya marginal, sedangkan Q adalah biaya output perusahaan. Kemudian ada rumus biaya rata-rata, yakni AC sama dengan C per Q sama dengan F per Q plus C, dengan catatan biaya rata-rata semakin menurun jika Q meningkat, karena biaya tetap makin menyebar seiring makin besarnya output. Ya teman-teman, ini adalah gambar kurva biaya rata-rata dan biaya marginal. Ini gambar kurva biaya marginal dan biaya rata-rata. Kurva biaya marginal berada di bawah kurva biaya rata-rata. Kenapa bentuknya kurva biaya marginal ini datar? Karena biaya marginal menunjukkan 1. Sedangkan kenapa bentuk dari kurva biaya rata-rata ini bentuknya dari kiri atas ke kanan bawah?
Hal ini dikarenakan semakin banyak output yang dihasilkan, itu biaya rata-rata yang dikeluarkan akan semakin menurun. Oke guys, itu tadi penjelasan mengenai biaya rata-rata dengan biaya marginal. Saya Noviana Krismonika. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dua asumsi yang terdapat pada pasar persaingan monopolistik. Yang pertama yaitu asumsi bahwa setiap perusahaan dianggap mampu membedakan produknya dari produk-produk saingannya, yang artinya konsumen tidak akan berbondong-bondong hanya untuk membeli karena selisih harga. Yang kedua yaitu harus dapat menunjukkan hubungan yang terkandung antara jumlah perusahaan dan harga yang ditetapkan oleh masing-masing perusahaan yang berikutnya harus sama dengan P dalam kondisi keseimbangan. Tahapan ketiga yaitu menyatakan bahwa seandainya harga yang dipasang lebih tinggi dari biaya rata-rata, perusahaan lain akan tergiur masuk ke dalam industri tersebut. Yang selanjutnya adalah jumlah perusahaan dan biaya rata-rata. Di sini ada rumus untuk menentukan jumlah. Ini merupakan rumus untuk mencari jumlah perusahaan dan biaya rata-rata. Rumusnya yaitu AC sama dengan F per Q plus C sama dengan N kali F per S plus T per C. Di mana AC merupakan biaya rata-rata, F sama dengan biaya tetap, C biaya marginal, Q output perusahaan, dan S penjualan total. Saya Wahyu Ismayati. Di sini saya akan membahas dampak perluasan pasar monopolistik, di mana faktor yang mendasari model persaingan monopolistik untuk perdagangan adalah pemikiran bahwa perdagangan berpotensi meningkatkan ukuran pasar di dalam industri-industri yang mempunyai skala ekonomis, baik keragaman barang yang dihasilkan suatu negara maupun skala produksinya yang senantiasa dibatasi oleh besarnya pasar. Saya akan menjelaskan contoh dari pasar persaingan monopolistik. Misalnya saja, terdapat dua negara, yaitu negara A dan negara B, di mana masing-masing negara tersebut mampu memproduksi 1 juta mobil dalam setahun. Dengan berdagang satu sama lain, negara-negara ini dapat menciptakan pasar gabungan yang mampu menyerap 2 juta mobil dalam setahun, sehingga dalam pasar gabungan ini menghasilkan lebih banyak jenis mobil dengan rata-rata lebih rendah. Saya akan membahas dampak positif dari perdagangan monopolistik. Yang pertama yaitu memperluas ukuran pasar. Ini merupakan kurva perluasan pasar. Pada awalnya, kurva ini merupakan kurva equilibrium yang berada pada titik 1, di mana titik 1 ini posisi harga berada pada titik P1 dan jumlah perusahaan berada pada titik N1. Karena adanya perluasan pasar, sehingga kurva C ini bergeser dari kurva CC1 ke kurva CC2. Sehingga titik keseimbangan berada pada titik 2, yaitu harga berada pada titik P2 dan jumlah perusahaan berada pada titik N2. Pergeseran tersebut tidak mempengaruhi kurva PP. Jumlah perusahaan meningkat dari N1 ke N2 dan harga menjadi turun dari P1 ke P2. Harga turun disebabkan karena pada titik N2 tersedia lebih banyak ragam produk dan jumlah perusahaan juga semakin banyak. Kesimpulan dari penjelasan yang saya jelaskan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa dampak positif dari pasar monopolistik terhadap perdagangan salah satunya adalah memperluas pasar. Saya Julaiha Nuraini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan di pasar persaingan monopolistik. Ada 3 metode untuk menentukan keseimbangan pasar monopolistik, di mana keseimbangan itu ditentukan dari jumlah perusahaan dengan harga. Untuk metode yang pertama yaitu membandingkan jumlah perusahaan dengan biaya rata-rata.
Berikut saya akan menjelaskan mengenai metode yang pertama, yaitu jumlah perusahaan dengan biaya rata-rata. Untuk metode yang pertama, yaitu AC sama dengan F per Q ditambah C sama dengan N kali F per S ditambah C, di mana AC merupakan biaya rata-rata, F adalah biaya tetap, dan Q merupakan jumlah kuantitas output, dan C yaitu biaya marginal. N adalah jumlah perusahaan, F tadi biaya tetap, per S merupakan total dari penjualan, dan C merupakan biaya marginal. Jadi, untuk metode yang pertama, semakin tinggi jumlah perusahaan, maka semakin tinggi pula biaya rata-rata yang digunakan, karena semakin banyak jumlah perusahaan akan memproduksi semakin dikit jumlah output yang didapat. Untuk metode yang kedua, yaitu menentukan jumlah perusahaan dengan harga. Pada metode ini, mengapa persaingan monopolistik itu beranggapan jika satu perusahaan menurunkan harga, maka perusahaan lain itu akan mengikuti untuk menurunkan harga tersebut. Berikut persamaannya saya contohkan. Nah, di sini kita ketahui persamaan yang pertama, yaitu menganggap P harga tetap, di mana Q sama dengan S per N ditambah S kali B dikali P dikurangi S kali B kali P. Selanjutnya, persamaan di atas dimasukkan dalam rumus khusus menghitung pendapatan marginal. Untuk menghitung pendapatan marginal, maka P dikurangi Q dibagi S kali B. Jika perusahaan untuk memaksimumkan keuntungan, maka sama dengan MR itu sama dengan C. C merupakan biaya marginal dan MR merupakan pendapatan marginal, yaitu persamaannya MR sama dengan P dikurangi Q per S kali B sama dengan C, sehingga diperoleh persamaan harga P sama dengan C plus Q per S kali B. Dari persamaan di atas diketahui bahwa metode kedua dapat disimpulkan, yaitu semakin tinggi perusahaan, maka harga yang akan ditetapkan semakin rendah. Maka dari itu, untuk menyeimbangkan pasar persaingan monopolistik itu, maka keseimbangan harga dan jumlah perusahaan akan terjadi pada titik E ketika harga sama dengan biaya rata-rata pada perpotongan J dan P. Setelah melakukan metode yang pertama dan yang kedua, metode yang ketiga yaitu menentukan jumlah perusahaan dalam keadaan seimbang. Ini merupakan kurva dari keseimbangan pasar monopolistik. Kurva ini menunjukkan keseimbangan dari pasar persaingan monopolistik. Untuk yang sumbu vertikal merupakan harga dari perusahaan tersebut, dan untuk yang horizontal itu merupakan jumlah dari perusahaan tersebut dengan dilambangkan N, dan yang ini P. Nah, di sini kita ketahui jumlah perusahaan di pasar persaingan sempurna itu meliputi harga dan jumlah. Nah, itu terdapat dua hubungan, di mana hubungan yang pertama adalah semakin banyak jumlah perusahaan, maka akan semakin ketat persaingannya. Dari bentuk yang PP diketahui bahwa semakin banyak perusahaan maka akan semakin ketat dalam persaingan.
Oleh karena itu, mereka akan menurunkan harga dari awalnya yang N1 menuju P1 dan semakin banyak yaitu N2 menurun pada P2 dan semakin banyak N3 maka harga akan semakin turun pada sisi P3. Untuk yang metode kedua, hubungan kedua yaitu semakin banyak perusahaan maka biaya yang dikeluarkan akan semakin banyak pula. Sehingga untuk yang N1 ketika jumlah perusahaan itu N1 maka biaya yang dikeluarkan sebesar AC1. Untuk yang N2 biaya yang dikeluarkan sebesar AC2 dan N3 biaya yang dikeluarkan sebesar AC3. Sehingga mereka akan menurunkan harga ketika perusahaan semakin banyak. Jika harga lebih tinggi dari biaya rata-rata, maka perusahaan tersebut akan mempunyai keuntungan, sehingga perusahaan lain akan masuk ke industri tersebut. Tetapi sebaliknya, jika harga lebih rendah dibandingkan biaya rata-rata, maka perusahaan akan mengalami rugi dan perusahaan-perusahaan akan meninggalkan pasar tersebut. Maka diperlukan titik keseimbangan, harga keseimbangan dan biaya rata-rata agar pasar dikatakan seimbang pada persaingan monopolistik. Perkenalkan, nama saya Fahimudin. Di sini saya akan membacakan review jurnal kami yang berjudul Persaingan Tidak Sempurna dalam Industri Jaringan Kasus Pasar Angkutan Kereta Api Eropa. Jurnal Kebijakan Transportasi, volume dan halaman 58, halaman 53 sampai 61 tahun 2017. Pendahuluan. Jurnal ini memiliki tujuan utama adalah untuk menilai koherensi 15 antara tujuan Eropa dari pasar tunggal dan pengiriman kereta api pasar dengan menjawab dua pertanyaan. Satu, apa tingkat persaingan saat ini? Dua, bagaimana kompetisi diharapkan perkembangan dalam jangka panjang? Studi ini mengusulkan pendekatan baru untuk analisis persaingan melalui perilaku perusahaan di pasar angkutan kereta api. Kami menganalisis persaingan di tingkat perusahaan menggunakan indikator yang dikembangkan oleh industri ekonomi persistensi laba. Data dan metodologi. Data yang digunakan dalam jurnal ialah diambil dari seluruh perusahaan yang ada di Eropa dengan periode mulai dari 2007 sampai 2014. Metodologi yang digunakan menggunakan pendekatan yang menganalisis persaingan di tingkat perusahaan dengan menggunakan indikator ekonomi industri. Terus hasil analisis dan pembahasan. Hasil ini diperoleh dalam jangka pendek. Hasil yang diperoleh dari 16 persistensi laba dari 1 tahun ke tahun berikutnya lebih rendah daripada industri yang lain. Ini menunjukkan erosi dan keuntungan tinggi dari 1 tahun ke tahun lain dan masuknya perusahaan pendatang baru. Dalam jangka panjang, hasilnya kurang optimis dan kami melihat kelebihan laba negatif operator dan rendah konvergensi dari standar tingkat keuntungan di antara semua perusahaan. Konvergensi jangka panjang yang tidak sempurna di antara perusahaan sebagai tanda hambatan dari perusahaan. Untuk kesimpulan review jurnal ini, analisis persaingan di pasar angkutan rel Eropa mengungkapkan persaingan aktif antara perusahaan. Kedua, kegigihan analisis laba menunjukkan ketidaksempurnaan
persaingan di pasar disebabkan oleh ketidaksempurnaan dalam single pasar itu sendiri. Jadi dalam jangka pendek terjadi persaingan antara pasar yang tinggi, namun dalam jangka panjang terdapat beberapa hambatan dalam pasar. Jurnal ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan jurnal ini, penyusunan jurnal ini sudah sistematis dan disajikan pula analisis data yang terperinci dan relevan negara Eropa. Untuk kekurangan jurnal ini, dalam jurnal internasional ini tidak diserahkan penelitian terdahulu. Baik, itu penjelasan dari kelompok kami yang tentang pasar persaingan tidak sempurna. Mungkin ada pertanyaan bisa di bawah kolom komentar. Like, Komen.